orang ini sudah merasakan bagaimana cinta kepada Allah itu. Nah, niscaya kecintaan kepada Allah itu melalaikan dia dari mencari dunia dan meliarkan hatinya dari semua manusia. Artinya apa? Kalau orang itu sudah diberi Allah mahabbah di dalam hatinya, ada kecintaan kepada Allah, maka orang ini kada kaubaran lagi mengurusi dunia, kada kaubaran lagi hendak bagaul ke orang banyak. Kenapa? Karena inya katuju saurangan untuk selalu berzikir, selalu munajat kepada Allah, orang yang zat yang dicintainya itu. Nabi Isa alaihi salam dikisahkan, beliau berjalan suatu hari, lalu melihat di kejauhan ada orang tua laki-laki. Orang tua laki-laki ini mencangkul untuk menanam tanaman, mencangkul orang tua laki-laki ini. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah. Ujar Nabi Isa, ya Allah, berikanlah kepada laki-laki tua itu seberat zarrah daripada kecintaan kepada Engkau. Nabi Isa mendoakan agar laki-laki itu diberi Allah sesuatu yang dengannya itu dia cinta kepada Allah. Karena sebanyak-banyak diberi sabigi zarrah. Doa Nabi Isa kabul. Jadi dilihatkan Nabi Isa nang mencangkul tadi. Begitu didoakan oleh Nabi Isa supaya di hatinya ada cinta kepada Allah sedikit saja. Doanya kabul, melapas ke cangkul nang tuha tadi. Lihatin Nabi Isa di kejauhan melapas ke cangkul. Mbah melepas ke cangkul, duduk berzikir. Padahal cuma Nabi Isa berdoa kepada Allah agar laki-laki itu diberi sazarrah. Zarrah itu kita hendak melihat kurang lebih kayak biji minyak untuk, kalau wadai untuk. Nah, itu ada biji halus-halus saja itu. Nah, itu darah kurang lebih itu halus banget artinya. Nah, berilah ya Allah kecintaan kepadamu laki-laki itu seberat zarrah. Diberi Tuhan melapas ke cangkul, duduk berzikir kepada Allah. Berzikir, awas berzikir. Nabi Isa jauh-jauh melihatkan laki-laki itu. Berzikir sekalinya mbah itu mau didoakan tadi. Mbah itu Nabi Isa pulang berdoa, ya Allah, cabutakan kecintaan tadi. Kadilah bos mengambil cangkul pulang untuk hati, nah mencangkul pulang sekalinya. Nah, hanya seberat zarrah diberi Allah kecintaan kepada Allah itu sudah melingahkan cangkulnya, urusan dunianya artinya. Jadi seberat zarrah tuh nang kayak biji minyak ngerajin batikap di wadai untuk tuh. Hampul benar, halus pulang. Nah, jadi amun kita nih ada kecintaan kepada Allah nangka itu di hati kita kada mau urus lagi lawan dunia, anak berzikir aja lagi. Amun kita masih mau urus dunia katujuh apalagi baharianan, berarti halus pada biji minyak nih tuh kecintaan kita kepada Allah. Bisa kadada. Mungkin kita kada tahu dizikir, siang mengurusi dunia, malam guring, siang dunia. Berarti cinta kepada Allah bilang kada kawa dilihat lagi banyaknya halusnya. Nah, orang yang diberi kecintaan kepada Allah macam biji minyak aja sudah melapas lawan cangkul, kada mau urus lagi lawan kabunnya, berzikir kepada Allah. Nah, jadi jar Abu Bakar Siddiq tadi, barang siapa yang telah merasakan dari kemurnian kecintaan kepada Allah Ta'ala, niscaya kecintaan kepada Allah itu melalaikan dia dari mencari dunia dan meliarkan hatinya dari semua manusia. Al-Hasanul Basri berkata, barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, niscaya ia mencintainya.
Orang tuh bila mengenal Tuhan, mau kada mau pasti cinta lawan Tuhan. Dan barang siapa yang mengenal dunia, niscaya ia zuhud terhadap dunia. Dan barang siapa yang mengenal dunia, niscaya ia zuhud terhadap dunia. Artinya kada mencintai dunia. Kenapa sebabnya? Orang yang mengenal dunia itu pasti kada katuju lawan dunia. Karena dunia ini dari segi keagamaan, dunia itu menghalangi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Gara-gara urusan dunia ini aja semuaan nang kita nih kurang ibadah, kurang menuntut ilmu, gara-gara urusan dunia. Nah, jadi dari segi keagamaan, dunia itu menghambat kita untuk mencapai keridhaan Allah. Tentu kita kada katuju. Nah, dari segi kemanusiaan, dunia ini yang membuat kita seringkali sakit hati. Dunia yang paling rancak membuat orang sakit hati, bahkan jadi gila, bahkan stres. Di mana kita mengetahui sakit hatinya gara-gara dunia ini, di waktu kita berpisah dengannya. Di waktu kita berpisah dengannya, di situ kita tahu betapa jahatnya dunia. Dulu kita kada bisa sakit hati, lagi miskin kada bisa sakit hati, makan ganjang, awak sihat, cukup, kada napa-napa. Begitu sugih, nah macam-macam mulai sakit hati. Bangkrut tambah sakit hati lagi. Maka dunia ini bila ima berparak lawan kita, nya pasti berpisah. Nah, di saat berpisah itulah hati kita sakit. Mau kada mau, bila kada kita nang misahi dunia atau inya nang misahi kita. Makin banyak kita berisian dunia nang berpisah lawan kita, makin sakit hati. Jadi orang mati itu kalau orang sugih sakit banget hati. Jauh beberapa ribu kali lipat dibanding orang miskin. Orang miskin hendak mati kada bapak, rumah gubuk, sepeda kada beisi, motor kada beisi, kabun kada ada, apa kada ada. Nah, apa yang tinggalakannya, apa yang dipisahinya kada adanya. Nah, coba orang sugih hendak mati, sakit hatinya luar biasa. Ini dijelaskan oleh Rasulullah, oleh para ulama. Hendak mati itu hati orang sugih bukan main sakitnya. Tapi isah apa lawan dunia. Lawan rumah nang baik tapi isah, semuaan nang baik-baik tapi isah. Pacang dibagi orang kaina, barang nang disayangi dibagi-bagi orang, tuhok sayang menyayangi dalam lemari dikunci. Mati belum dipatak lagi dibongkar orang sudah dibagi-bagi. Jadi orang yang paling sakit hati itu orang yang banyak berisi dunia. Jadi ujar Hasan Basri tadi, amun orang tahu lawan dunia itu kada katuju lawan dunia. Karena itu dunia yang menyebabkan sakit hati. Dan kada seimbang lawan kenyamanannya. Kada seimbang lawan kenyamanannya, manfaatnya. Orang mukmin itu tidak berbuat sia-sia sehingga dia lalai. Artinya orang beriman itu inya berbuat nang sia-sia karena inya lupa kepada Allah. Amunnya ingat saja lawan Tuhannya kada mau berbuat nang sia-sia. Apabila ia tafakkur, niscaya ia bersedih hati.
Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, sesungguhnya di antara makhluk Allah ada makhluk yang tidak disibukkan oleh surga dan oleh apa yang ada di dalam surga dari kenikmatan-kenikmatan daripada Allah Ta'ala. Ada hamba Allah nang kada tergiur dengan surga, kada tergiur dengan kenikmatan surga. Inya tergiur apa? Inya nang penting inya cinta kepada Allah, Allah cinta lawan inya. Surga kah mati kada jadi masalah, kah neraka kah mati kada jadi soal. Nang penting aku dan Allah sama-sama cinta. Nah, ada makhluk seperti itu. Maka bagaimana mereka itu dari Allah Ta'ala sebab sibuk dengan dunia, apalagi lawan dunia, kada mau lawan surga aja kada tagiur. Ada sebagian daripada makhluk seperti itu. Jadi doa Nabi tadi doa yang sangat luar biasa. Bila mana doa itu kita amalkan, kita kabul, diterima oleh Tuhan doa itu. Allahumma rzuqni, ada ibarat kalimatnya Allahumma ada juga Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Itu ada juga ibaratnya Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa yuhibbu ma wa uhibbu ma yuqarribu ilaika. Macam-macam kalimat-kalimatnya, namun tujuannya sama, bahwa adalah supaya bisa mencintai Allah, cinta kepada orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Diriwayatkan bahwa Nabi Isa alaihissalam melewati 3 orang yang kurus badannya dan telah berubah warnanya. Maka Nabi Isa berkata kepada mereka, apakah yang menyampaikan kepada kamu apa yang aku lihat? Nabi Isa lewat berjalan, bertemuan 3 laki-laki nang kurus, awak pucat. Jadi Nabi Isa, napa ikam nangka ini pina kurus pucat ini? Maka mereka menjawab, takut dari neraka, karena kami takutan lawan neraka wahai Nabi Isa. Oleh karena itu kami ini makan kada karuan, guring kada karuan.